What's up boys? Jadi hari ini kita dan Not Boys mau coba nge-review laptop Asus lagi nih. Kali ini mau kita review yaitu Asus X550 IU yang digadang-gadang sebagai best budget gaming laptop yang ada di market sekarang. Karena laptop ini udah pakai graphics card dari AMD, yaitu AMD RX 460 yang udah bisa dibilang sebagai ya graphics card entry level lah, seperti itu. Nah, laptop ini tuh udah pakai prosesor AMD Quad-Core 9830P yang diberi codename Bristol Ridge, yaitu ya prosesor AMD yang masih terbaru lah untuk sekarang sebelum nantinya Ryzen akan keluar tahun ini. Udah gitu, seperti saya mention tadi, graphics card-nya udah pakai RX 460 4GB dari R5. Udah gitu, untuk RAM-nya sendiri udah ada 8GB onboard. Nah, kalau misalkan mau ditambah, kita bisa nambah sampai maksimal 16GB. Udah gitu, untuk HDD-nya sendiri ada 1TB dari Toshiba dan layarnya standar 15,6 inch dan Full HD. Beratnya ya masih standar lah, 2,5 kg begitu. Ya, begitu aja kira-kira. Nah, sekarang kita mau coba unboxing dulu nih. Wah, Asus. Gimana? Ini laptopnya. Ini laptopnya, taruh sini dulu deh. Udah gitu, di sini ada power brick-nya, ya standar. Di sini ya, biasa power cord. Ini manualnya, jaminan Asus nih, jaminan. Itu ya gitu aja kira-kira isinya. Nah, boxnya taruh samping dulu ya. Ini juga yang penting. Sekarang kita lanjut ke unit laptopnya. Saya keluarin dulu. Wah, ini masih glossy ya. Seperti yang bisa kita lihat nih di sini. Casingnya masih glossy. Ada logo Asus biasa. Simple desainnya. Sekarang kita coba lihat dulu port-portnya ya. Di sini ada cache interlock, ada optical drive, terus USB 2.0. Kira-kira standar begitu. Di bagian bawah layar ada MMC card reader. Di bagian kirinya ada audio combo jack di sini. Udah gitu ada dua USB 3.0 di sini. Di sebelahnya ada LAN, ada HDMI port sama VGA port. Udah gitu ada ya terakhir power jack. Biasa lah normal di sini, exhaustnya cuma satu di bagian kiri. Itu aja portnya. Udah gitu ya kita coba buka aja laptopnya, kita lihat layarnya gimana. Nah, di sini layarnya udah bisa dikategorikan anti glare lah, seperti ini. Udah gitu nih keyboardnya di sini, desainnya ya desain handrestnya di sini, tempat tangannya kira-kira seperti kulit jeruk begitu ya teksturnya. Ini tuh lumayan enak sih kayaknya kalau buat taruh tangan buat main di sini, lumayan enak. Ini touchpadnya ya biasalah Asus standar. Terus di sini desain samping-sampingnya juga udah semacam desain ROG ya, biarpun belum termasuk gaming, udah ada desainnya begitu, jadi kelihatannya ya udah keren. Udah gitu lettering di keyboardnya juga udah berwarna merah begitu, jadi nyatu sama desain laptopnya sendiri. Kira-kira begitu. Nah, yuk sekarang kita coba nyalain buat kita tes benchmarknya. Udah gitu buat kita coba main gamenya. Bener-bener kuat nggak sih laptop ini tuh buat ya nge-gaming gitu kira-kira. Ini udah mulai booting up. Iya, ini keyboardnya juga belum ada backlightnya, jadi belum nyala sama sekali. Cuma itu tadi, udah letteringnya udah dikasih warna begitu. Ya, sedang booting up. Nah, oke, udah bisa diakses. Kali ini kita mau coba benchmarking dulu. Pertama buat benchmarking yang kita pakai di sini yaitu Cinebench R15. Lagi ya, kita mau ngetes CPU-nya dan juga graphic card-nya di sini.
hasilnya udah keluar nih untuk Cinebench 15 nya. Di OpenGL nya FPS nya 52,90, dan untuk CPU nya skornya ada 291. Ya skornya sih bisa dikatakan di bawah ekspektasi ya dari apa yang kita dengar untuk reputasi laptop ini, cuma ya oke lah. Nah sekarang kita coba lanjut ke benchmarking app selanjutnya, yaitu Benchmark Valley. Ya sekarang kita coba pakai Benchmark Valley ya buat ngetes partikelnya seberapa kuat sih ini grafik cardnya RX 460 buat ngehandle partikel-partikel di Benchmark Valley ini. Jadi hasilnya ya bisa kita lihat FPS-nya itu di sini 19,0 dan juga skornya 795 yang bisa dikatakan kurang memuaskan lah begitu hasilnya untuk gaming. Ya sekarang kita coba untuk next benchmarking app-nya kita pakai Heaven DX11 di sini. Nah benchmarking app ini tuh lebih ngetes ke teksturnya, seberapa kuat graphic card-nya RX 460 ini ngangkat tekstur-tekstur di benchmarking app ini. Jadi begini nih hasilnya udah keluar. Average FPS-nya di 25,7 dan skornya itu 048, yang bisa dikatakan lagi-lagi ya kurang memuaskan lah. Kalau untuk gaming segini bisa, cuman ya begitu kurang memuaskan. Sekarang kita mau ngetes kekuatan CPU-nya nih, processing power dari CPU-nya sendiri. Kita mau ngetes ini pakai Geekbench 4. Kita lihat seberapa kuat sih processing power-nya. Processing powernya udah keluar nih yang dari Geekbench 4 tadi. Kita coba di single core score-nya di sini 2400 dan multi core score-nya di sini 5600. Ya skor ini kalau mau kita bilang ya sangat mengecewakan sih sebenarnya processing power seperti ini, karena kita bisa mendapatkan jauh lebih bagus kalau misalkan pakai laptop lain yang berbasis Intel. Ya jadi kira-kira begitu buat benchmarkingnya. Sekarang kita mau coba lanjut ke gaming. Nah sekarang kita coba main di off-road dulu nih. Kita coba pilih hero-nya Mei karena partikelnya banyak ya. Barusan Mei ngeluarin ulti, ya FPS-nya kira-kira 60, di bawah 60 sedikit, 60-70. Overall oke lah buat main off-road. Bisa dikatakan lancar sih kalau main begini. Ya boys, sekarang kita coba main CSGO dulu. Di sini waktu pas idle begini, pas diam ya FPS-nya bisa kita lihat sekitar 60-70. Nah pas kita mulai nembak-nembakan nih FPS-nya mulai turun nih ke 50, sempat ke 40 juga. Ya kira-kira segituan lah. Untuk CSGO bisa dikatakan agak mengecewakan sih kalau FPS segini, karena ya kurang mulus lah begitu. Nah sekarang kita coba di Dota 2 ya. Pas tadi diem sih FPS sekitar 60-an. Cuman begitu Invoker ngeluarin skill nih, bakso-bakso sama angin puting beliungnya, FPS-nya turun ke 30. Ya bisa dimainin lah sebenarnya buat Dota, cuma kurang oke. Nah jadi boys, gitu aja kira-kira benchmarking dan gaming test kita buat X550 EU ini. Ya kesan-kesan dari kita sih pas tadi dicoba gaming, satu temperaturnya pas gaming tadi dicoba ya bisa jadi agak panas di sisi exhaustnya di sini. Udah gitu buat performa gamenya juga bisa dikatakan kalau untuk main game-game tersebut dengan kita tes itu masih bisa dimainkan atau playable. Cuma ya experience saat memainkan game itu kurang mantap, kurang pola karena memang tidak sesuai ekspektasi kita. Karena tadi yang kita tahu laptop ini itu digembar-gemborkan ya lumayan kuat gitu untuk gaming. Jadi kita saranin ya kalau misalkan memang mau ngincer beli laptop ini tuh bisa digunakan buat ya main game standar. Cuma kalau misalkan diperuntukkan untuk ya rendering atau misalkan juga ngejar-ngejar game high end, game yang berat di CPU, kita kurang rekomendasi laptop ini. Kalau misalkan emang cuma mau main game-game biasa bisa. Jadi ya kira-kira gitu aja review kita buat X550 EU ini. Oke guys,
Jangan lupa like dan subscribe videonya, share juga ke teman-teman biar pada nonton. Jangan lupa komen juga di bawah kalau misalkan ada mau produk-produk lain yang buat kita review, yang mau kita review buat kalian semua. Ya, gitu aja. Saya Bola, signing out. Nah, ini kita coba buka special housingnya dulu ya di sini. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini HDD-nya belum ada slot M2 ya. Nah, jadi kalau misalkan mau upgrade ke SSD atau solid drive tuh kita mesti pakai SSD SATA untuk gantiin yang HDD di sini karena belum ada slot M2. Udah gitu di sini, nah ini RAM-nya ada RAM onboard yang tadi kita bilang 8 GB. Udah gitu ada slot juga buat tambahannya RAM sebesar 8 GB. Jadi total maksimal bisa 16 GB di sini. Gila boy, lihat deh, ini fingerprint magnet banget sih, bercak di mana-mana begini.